Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Beratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Hai Bethlehem di tanah Yudea, engkaulah yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan menggembalakan umatku Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke kota Nazaret untuk menemui seorang perawan yang bernama Maria. Maria bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Masuklah malaikat Gabriel ke rumah Maria dan berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia menceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri, bagaimana ini? Maria calon istriku bahkan sudah mengandung dari Roh Kudus. Namun aku tidak mau mencemarkan nama baiknya di depan umum. Apa aku ceritakan saja dia diam-diam? tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya
adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Hai Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, bayi yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang percaya, karena apa yang Tuhan katakan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku pun berkaman. Allah juru selamatku, lihat kerendahanku. Karena sesungguhnya ku disebut yang bahagia, terpujilah kuasa-Nya, karya tangannya. Puji Tuhan Maha Mulia, Maha Kuasa dan benar, kasih setia-Nya kekal, dan kuduslah nama-Nya. Cinta serta kasih-Nya sampai selama-lamanya. Adil bagi yang taat pada janji-Nya. dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Pengumuman, semua orang supaya pergi ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud,
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Nyonya, berilah kami penginapan karena istriku mau melahirkan. Bagus, apa ada uangmu? Atau hartamu untuk membayarnya? Tidak ada Nyonya, tapi Pergi sajalah, orang sepertimu tidak layak di rumahku. Lalu Yusuf dan Maria mencoba ke rumah kedua. Nyonya, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Jangan dekat-dekat. Tamu di rumahku adalah tamu-tamu terhormat tahu. Pergi. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Perutku sudah sakit sekali. Sepertinya bayi kita akan segera lahir. Maria, sabarlah. Mari kita istirahat sejenak. Ketika mereka sedang beristirahat, lewatlah seorang wanita yang memiliki kandang ternak. Tuan, sedang apa Tuan di sini? Ini sudah tengah malam. Kami tidak mendapatkan tempat Nyonya, sementara istriku mau melahirkan. Saya juga tidak punya tempat, tapi saya punya kandang ternak. Tapi Tuan tidak mungkin mau ke sana. Di sana sangat kotor. Tidak apa-apa Nyonya, yang penting kami bisa beristirahat sebentar. Kalau begitu, mari saya antarkan. Terima kasih Nyonya. Akhirnya Yusuf dan Maria pergi ke kandang ternak tersebut. Ini kandangnya Tuan, tapi kotor dan bau. Terima kasih Nyonya. Silahkan. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain,
Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Seorang bayi penyelamat terjanji. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Apa? Benarkah hal itu terjadi? Di manakah Mesias lahir? Pengawal, cepat kumpulkan seluruh ahli Taurat dari seluruh negeri. Di manakah Mesias itu lahir? Di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Engkau Bethlehem, sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan memerintah rakyatku Israel. Pergilah dan selidikilah dengan seksama mengenai hal-hal anak itu. Dan segera setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku datang untuk menyembah dia. setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, ada bintang. Betapa terangnya bintang itu. Ini adalah tanda yang indah. Raja orang Yahudi telah lahir. Mari kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita perlu hadiah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para gembala dan orang-orang Majus melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka sambil berkata, Aku tahu apa yang bisa aku berikan untuknya. Aku akan memberikannya emas, karena dia adalah raja. Hadiahku istimewa, aku akan memberikan mur. Hadiahku kemenyan. Ayo, kita letakkan di kotak istimewa, karena dia adalah raja. Setelah para raja mempersembahkan persembahan kepadanya, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya sendiri melalui jalan lain. Demikianlah kisah kelahiran Yesus Kristus.